Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mari kita dengarkan bahwa pada hari ini Bapak akan mengajarkan bidang studi Al-Quran. Yang pertemuan pertama kali Al-Quran, silakan anak-anak semuanya buka halaman 2 dan halaman 3 yang sudah ada paketnya ya, dibuka. Kalau belum ada nanti Bapak foto ya, dikirim. Bahwa hari ini insya Allah mudah-mudahan pelajaran Al-Quran kita pelajari bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau sudah dibuka anak sekalian, halaman 2 dan 3 itu surah Al-Kafirun. Perlu diketahui sebelum kita bacakan surah Al-Kafirun ini, terlebih dahulu harus kita ketahui atau anak-anak ketahui bahwa turunnya Al-Quran ini ya, ada sebab-sebabnya atau ada kejadian-kejadian sebelum surah Al-Kafirun ini diturunkan. Apa kejadiannya? Atau disebut asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun ini, bahwasanya orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya engkau ulang lagi, seandainya engkau tidak keberatan mengikuti kami menyembah berhala selama 1 tahun, maka kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun pula. Nah, ini kafir Quraisy ini mengajak damai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, soal akidah. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dengan tegas ya. Karena bertoleransi atau mengajak damai kafir Quraisy terhadap Muhammad ditolak. Turun baru Al-Quran surah Al-Kafirun ini ya, turun. Nah, itu sebab kejadian bahwa setiap surah turun itu sebelumnya ada kejadian-kejadian. Nah, maka harus tahu ya anak-anak sekalian. Nah, untuk hari ini anak-anak sekalian tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas ya. Adapun kehadiran anak-anak pada hari ini itu ada nilai. Nanti dikasih tahu nilainya ya. Ada tugas nanti setelah kita belajar 2 kali atau 2 kali pertemuan baru ada tugas. Jadi setengah bulan sekali itu baru ada tugas. Nah, sebulan sekali itu baru ada ulangan. Nanti dikasih tahu. Ini belum ya. Jangan tanya lagi bahwa untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas sama sekali. Nah, baiklah anak sekalian, kita memasuki materi ajarnya yaitu surah Al-Kafirun. Pak bacakan dulu ya. Dengarkan, simak ya. Baik-baik ya. Apa yang dibacakan ini supaya bisa
diterima oleh anak-anak sekalian. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang kita lihat di papan tulis ya. Nah, ini yang Bapak tunjuk. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama, kemudian ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Ayat kelima. Wala ana ulang lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ya, jelas ya? Coba kembali kita lihat papan tulis. Jadi kita belajar Al-Quran ini ya, atau membacanya tidak sembarangan ya. Tidak seperti membaca buku-buku lain. Tapi Al-Quran ini ya, kita membacanya karena setiap membacanya itu ada hukum-hukumnya, tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu nanti Pak beritahu bahwa bacaan ini ada Al-Quran ini adalah ada hukum-hukumnya ya, ada hukum tajwidnya dalam Al-Quran ini disebut tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Atau wajib kifayah. Jadi antara semua orang mukmin, orang Islam itu ada yang belajar ilmu tajwid. Itu fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada sama sekali yang belajar ilmu tajwid ini berdosa semua. Nah, akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka berubah hukumnya fardu ain. Jadi kita baca ini fardu ain hukumnya. Kalau kita membacanya tidak atau tanpa ilmu tajwid, maka dianggap membaca Al-Qur'annya belum benar. Ya. Nah, itu perlu ya, jangan sampai tidak tahu. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Kita makanya tadi Pak bilang tidak boleh membaca Al-Qur'an sembarangan atau asal-asalan. Ya, kita harus belajar dengan baik. Siapa di antara keluarga kita yang pandai, kita tanya ya. Siapa saja ya. Apa dengan ustadz, dengan kiai, habib dan lain sebagainya. Nah gitu, supaya jangan sampai membaca Al-Quran salah. Nah ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi Pak bacakan ayat pertama ya. Nah ini perlu tanda bacanya harus kita tahu ya. Bapak yakin, percaya dengan anak-anak sekalian, mungkin kalau surah Al-Kafirun, bacaan surah Al-Kafirun itu sudah banyak yang bisa atau hafal. Akan tetapi mungkin menerjemahkannya ini yang agak sulit atau kurang hafal. Oleh karena itu di sini ya, di sini kita
berkesempatan untuk belajar. Nah, maka kita lihat kembali yaitu papan tulis ya. Yang pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Nah, mana di antara tajwidnya, contoh bacaan tajwidnya, nah di sini qul ya. Nah, ini yang ada garis melintang ini bacaannya atau dapat dibaca mad. Ya, dibaca mad itu artinya bacaan panjang atau dengan suara panjang. Nah, suara panjang ini dikatakan mad, hukumnya jadi dibaca 2 harokat. Tapi karena ada tanda melintang ini, tanda alis ini, itu dibacanya lebih dari 2 harokat, yaitu 5 harokat ya. Ya ayyuhal kafirun. Kafirun, kanya itu 2 harokat, disebut mad tabi'i alif. Firun, kafirun. Kenapa dibaca nah? Nah, di situ wajib berhenti. Namanya di sini tanda waqaf, ada waqaf ya. Jadi kafirun hanya tidak usah dibaca. Itu yang pertama. Ya. Tadi sampai kafirun ya. Ka itu 2 harokat, firun itu boleh 2, boleh 4 dan boleh 6 harokat. Itu namanya mad tahril lisukun ya. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Coba ya lihat ke papan. La ini sama dengan tadi. Dengan ja tadi panjangnya 5 harokat. 5 harokat itu mad jaiz munfasil ya. A'budu ma sama mad jaiz munfasil. Ta'budun mad tahril lisukun sama dengan kafirun tadi. Yang ketiga wala sama mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Antum itu yakfa ya, hukumnya apa itu yakfa? Dibaca samar atau sengau. Antum itu mad tabi'i alif. Abiduna duna mad tahril disukun. Maaf, bukan di sini mad namanya mad tabi'i waw ya. 2 harokat ya panjangnya. Ma'abud. Nah, maknya itu sama dengan wala tadi, itu mad jaiz munfasil ya, 5 harokat. Ma'abud qalqalah. Artinya qalqalah dibaca mantul ya. Ya, dibaca mantul. Ma'abud bud ya, dia harus mantul. Bunyi double ya. La ma'abud. Ayat berikutnya wala sama 5 harokat mad jaiz. Ana abidum ma'abattum. Ana itu dibaca tidak panjang. Ana ya. Kenapa? Di sini disebut nun qasr, dibaca pendek ya. Ananya ya. Jadi wala ana hanya 2 harokat mad tabi'i alif. Abidum itu idgham. Idgham itu dibaca dengung, mendengung ya. Abidum sama dengan la yang di awal itu 5 harokat mad jaiz munfasil. Abattum ya. Abattum itu juga idgham, tapi idghamnya itu idgham mutaqarribin. Kemudian wala antum, wala panjangnya 5 harokat mad jaiz munfasil. Antum sama dengan ayat ketiga tadi, itu ikhfa dibaca sama-sama atau sengau. Antum hanya 2 harokat mad tabi'i alif. Abidun mad tabi'i waw 2 harokat juga. Mad jaiz munfasil 5 harokat. A'bud itu qalqalah ya, baca mad. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, di itu mad tabi'i alif. Iya, mad tabi'i itu sama dengan 2 harokat ya. Dinukum waliyadin, dinnya itu mad tahril lisukun.
Jadi mad tabi'iynya alif, mad tabi'iynya waw, mad tabi'iynya itu sama panjangnya dua harokat ya. Nah itu ya sekilas mengenai tajwid ya. Kemudian Bapak ulangi lagi itu bacaannya ya supaya jelas ya. Ya dengarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, perlu diperhatikan dan Bapak ingatkan ya. Kita belajar dari mulai sekarang bacanya supaya benar ya, sesuai dengan apa tadi makhrajnya ya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, mendengungnya atau tidaknya, qalqalah dan sebagainya. Yang tadi Pak sampaikan, Pak jelaskan tentang tajwid tadi ya. Jangan sampai nanti membacanya terbata-bata atau tidak lancar ya. Maka nanti kalau kita belajar tatap muka nanti akan diseleksi atau akan dites satu persatu. Kalau memungkinkan waktunya nanti itu siapa di antara anak-anak kelas 51 sampai 55 itu yang kurang lancar, itu nanti ada di sekolah itu ada program namanya program pembinaan. Ya, jangan sampai anak-anak nanti setelah dites oleh Bapak nanti di kelas kurang lancar. Nah, ini nanti masuk pembinaan ya. Itu ada Wakasek, nanti itu ada program setiap tahun bagi anak-anak yang kurang lancar membacanya, itu akan dibina di sekolah. Waktunya setelah belajar ya. Ya, biasanya itu habis belajar sampai jam 12 itu baru pembinaan 1 jam gitu ya. Nah, itu tahun-tahun yang sebelumnya itu diadakan sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan itu sudah bagus bacaannya, cukup sampai 3 bulan. Maka karena itu kalau bagi anak-anak yang belum lancar membacanya, nanti sekarang masih ada kesempatan, silakan belajar di rumah atau di mana saja ya, di surau, di musola atau di TPA. Bahkan di TPA sudah ada TPA ada dia. Nah, tidak jauh-jauh lagi kita belajar ya, supaya bacaannya lancar. Baik, tidak ada lagi yang masih Iqra ya. Iqra nih, kalau sudah Iqra 6 itu sudah berarti sudah Al-Quran itu. Insya Allah kalau sudah ya itu ya, jangan sampai nanti setelah tatap muka nanti ada yang belum lancar ya. Jadi berkesempatan anak-anak sekalian belajar dari sekarang supaya bacaannya bagus ya. Nanti setelah dewasa nanti ya tidak bisa jadi imam, jadi imam itu tidak diragukan lagi. Nah itulah, kemudian kita akan lanjutkan yaitu untuk menerjemahkan ya, untuk menerjemahkan surat Al-Kafirun. Nah, coba kita kembali kepada di papan tulis bahwa ayat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Artinya karena sudah ada ya di paket itu, saya Bapak bacakan sekali atau 2 kali saja ya, barangkali cukup. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah. Allah mengatakan, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Untuk mengatakan ini kepada orang-orang kafir ya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Yang ketiga atau ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kami bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga ya, sama ayatnya, cuma sedikit berbeda artinya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Nah ini menerjemahkan kita kalau belum bisa untuk menerjemahkan secara per ayat ya, boleh kita ketahui dulu dari per kata ya. Kalau bahasa Arab itu per huruf ya. Seperti tadi yang Bapak bacakan kul itu cuma dibaca kul, tapi artinya katakanlah. Nah harus tahu satu persatu katakanlah ya. Seperti ada di buku paket itu arti kata, nah itu kita harus mengetahui dulu arti katanya. Ya ayyuha, wahai orang-orang, wahai atau hai orang-orang, al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, kita enak nanti kalau sudah mengetahui arti secara literal atau secara harfiah, baru kita untuk menerjemahkannya. Ya. Jadi katakanlah Muhammad di sini ada karena perintah, kul ini perintah ya. Perintah itu berarti perintahnya Allah kepada Rasulullah. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Apa yang dikatakan? La a'budu ma ta'budun. Kata Rasulullah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ya. Nah di sini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kafir Quraisy ya, kafir Quraisy itu mengajak damai, mengajak toleransi kepada Nabi Muhammad, maka dijawab oleh Muhammad dengan tegas ya, dengan tegas, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. Itu jawaban Rasulullah SAW, karena tidak ada toleransi soal akidah, soal agama ya. Tetapi boleh bertoleransi atau damai dengan toleransi apa, dengan apa, dengan muamalah, maaf, dengan muamalah. Apa itu muamalah? Dengan hubungan manusia. Soal hubungan manusia itu silakan, tidak dilarang ya, dalam agama kita yaitu agama Islam tidak ada larangan ya. Contohnya bekerja, bisnis ya, bergaul selain dengan ibadah, selain dengan keyakinan, itu silakan. Nah, sekarang saja di Indonesia bercampur baur antara orang Islam dengan non-Muslim kan banyak soal pekerjaan, bisnis dan sebagainya ya. Nah itu tidak dilarang. Tapi kalau toleransi soal akidah agama itu harus tegas kita, bahwa saya ini Muslim, bahwa saya ini orang Islam ya. Ya misalnya kita diajak karena anak-anak kita mungkin ada yang hidupnya di komplek ya, banyak orang-orang non Muslim ya, silakan kalau kita untuk bergaul, untuk main-main silakan. Tapi kalau kita tuh diajak untuk menyembah, untuk ibadah ya,
menyembah selain Allah, naudzubillah min dzalik, jangan. Harus tegas ya. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi sampai ayat ke-2 tadi. Sekarang wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Bukan menyembah kamu. Kata Rasulullah, apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat kelima ya berbeda sedikit artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah ini, jadi ayat ini surah Al-Kafirun ini ya perlu diketahui juga terdiri dari 6 ayat. Kemudian surah Al-Kafirun ini diturunkan setelah surah Al-Ma'un, diturunkan di kota suci Makkah. Berarti Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Nah ya ini. Kemudian perlu diketahui juga anak sekalian, itu tadi sudah melafalkan surah Al-Kafirun, sudah menerjemahkan surah Al-Kafirun. Mungkin yang terakhir adalah kita harus membaca berulang-ulang, yaitu tentang arti kata atau mufradat ya. Mungkin singkat saja ya. Yang pertama adalah qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai orang-orang, al-kafirun, orang kafir, a'budu, aku sembah, ta'budun, yang kamu sembah, abidun, adalah penyembah, abadtum, telah kamu sembah, lakum, untukmu, dinukum, agamamu, liya, untukku, din, yaitu agama. Nah itu ya, nanti dibaca berulang-ulang supaya tidak salah lagi untuk membacanya ya. Nah itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak ulangi lagi, untuk hari ini tidak ada tugas sama sekali ya, tidak ada tugas sama sekali ya. Nah, itu saja kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.